Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Solihah Widyati MKom. Saya sebagai dosen tetap program studi S1 Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan mata kuliah yang saya ampu. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu dengan nama mata kuliah Desain Aplikasi Mobile. Desain aplikasi mobile ini berbobot 3 SKS dan berada pada semester 5 atau ganjil, dan desain aplikasi mobile merupakan mata kuliah pilihan atau konsentrasi. Nah, deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah desain aplikasi mobile ini adalah merupakan mata kuliah pada konsentrasi pemrograman mahasiswa di semester 5. Kemudian pada mata kuliah ini mempelajari dasar dan rancangan aplikasi, khususnya adalah aplikasi mobile. Di sini adalah yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau masyarakat saat ini, berdasarkan dari user experience maupun juga user interface. Mata kuliah ini juga menggabungkan aspek teknis aplikasi dan prinsip-prinsip desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Di mana tujuannya di sini adalah mahasiswa nanti belajar bagaimana merancang sebuah aplikasi mobile yang tidak hanya secara fungsional, tetapi juga intuitif dan juga mudah digunakan serta memberikan value lebih yang bermakna bagi masyarakat. Kemudian capaian pembelajaran lulusan di sini yaitu adalah yang pertama itu adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika dalam hal ini, dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. CPL yang kedua dalam mata kuliah ini yaitu kemampuan menganalisis, merancang, membuat, dan juga mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin. Berikutnya yaitu adalah capaian pembelajaran mata kuliah desain aplikasi mobile. Di sini yang ada 4 di sini untuk CPMK. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep desain dalam sebuah aplikasi mobile sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, CPMK 1 ini adalah berdasarkan dari CPL 1. Kemudian di sini untuk CPL 2 itu adalah di sini adalah ada di CPMK 2 dan 3, yaitu adalah mahasiswa mampu menganalisis pengalaman pengguna dalam desain aplikasi mobile. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis antarmuka pengguna atau di sini adalah UI dalam aplikasi mobile. Dan yang keempat, CPMK ini adalah dari CPL 1 dan 2, itu adalah mahasiswa mampu merancang dan dengan pengalaman pengguna dan antarmuka pengguna dalam sebuah aplikasi mobile sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian pokok bahasan atau materi atau pokok pembahasan yang dalam mata kuliah desain aplikasi mobile itu antara lain adalah konsep desain pada aplikasi mobile, kemudian adalah prinsip-prinsip desain UX dan UI, pendekatan design thinking yang salah satu mungkin pendekatan yang berorientasi kepada pengguna, kemudian riset dan analisis pengguna, serta proses UX design dan proses UI design. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah desain aplikasi mobile yaitu adalah yang pertama ceramah interaktif, bagaimana itu dosen atau mungkin mendeliver kaitannya dengan materi-materi secara teori dan juga mungkin berdasarkan referensi dari penelitian, kemudian dan juga beberapa buku referensi seperti itu yang nanti akan disampaikan ke mahasiswa. Kemudian nanti juga ada kuis di setiap sesi atau mungkin di setiap nanti berdasarkan sub CPMK. Lalu ada studi kasus yaitu bagaimana mahasiswa itu memecahkan sebuah problem atau masalah berdasarkan dari sekitarnya, lingkungan sekitarnya, itu menjadikan sebuah proyek di sini. Kemudian ada diskusi. Yang terakhir, dan model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah desain aplikasi mobile ini adalah project based learning, yaitu adalah pembelajaran berbasis atau berdasarkan dari project, sehingga di akhir perkuliahan di situ nanti untuk mencapai semuanya itu adalah adanya studi kasus dan juga berdasarkan atau menghasilkan sebuah project, di mana itu mahasiswa menganalisis lingkungan sekitarnya untuk merancang sebuah aplikasi mobile yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian di sini untuk komponen penilaian sendiri di dalam desain aplikasi mobile itu adalah yang pertama penugasan, itu meliputi juga penugasan sub CPMK, kemudian juga kuis dan yang lainnya juga di sini adalah bobotnya 30%, kemudian ada ujian tengah semester
Dan yang terakhir ini adalah UAS dengan bobot terbesar yaitu adalah 50%. Kemudian assessment atau rencana tugas dan aktivitas dalam pembelajaran desain aplikasi mobile ini ada 4 di sini, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah berdasarkan dari sub CPMK 1 dan sub CPMK 1T3 di sini, yaitu adalah tentang riset dan analisis pengguna. Ini adalah berkelompok modelnya, dan ini ada direncanakan itu adalah di pertemuan keempat dan 5, yaitu adalah dengan nanti beberapa indikator, yaitu adalah nanti bagaimana itu kualitas misalkan dari riset, kemudian user persona, menghasilkan user persona, dan juga nanti laporan. Di situ juga akan adanya diskusi, dengan masing-masing nanti ada bobot penilaian di situ. Sama halnya dengan yang assessment atau penugasan, ini adalah yang kedua, analisis elemen dari UX dan UI aplikasi mobile juga nanti dari berkelompok. Kemudian ada yang ketiga itu adalah desain prototype, itu adalah masuk kepada UI dan itu berdasarkan dari UX yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan terakhir itu adalah pengujian. Nah, pengujian di sini adalah pengujian pengguna dan juga proyek akhir. Di sini adalah berdasarkan dari sub CPMK, penilaian itu adalah berdasarkan dari sub CPMK untuk capaian pembelajarannya, dan nanti akan menghasilkan sebuah nilai di sini sesuai dengan bobot yang sudah ditentukan. Jadi itu adalah gambaran untuk materi atau perkuliahan desain aplikasi mobile. Selanjutnya berikut ada contoh video pembelajaran yang mungkin dengan saya dan mahasiswa, yaitu ada di kelas desain aplikasi mobile. Oke, mungkin langsung saja kita mulai untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke ya, ini sudah presensi semua teman-teman. Sudah ya, ini yang hadir ada 20 ya. Nah, ini ada yang titip absen nggak nih? Ya, nggak ada ya. Ya, jadi ini sudah ada nih, Mas Fandi ada, kemudian di sini, nah Sabila ada ya di sini. Oke, nah kita lanjutkan untuk perkuliahan kita. Ya, kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah desain aplikasi mobile. Nah, ini kita masuk di pertemuan ketiga. Nah, terasa ini ketiga ya, karena kemarin baru aja masuk. Nah, ini udah langsung di pertemuan ketiga. Nah, hari ini nanti kita akan membahas pada pokok pembahasan di sini adalah prinsip desain UI dan UX di sini ya. Jadi prinsip desain yang pertama itu adalah kita CPMK atau mungkin dari capaian pembelajaran mata kuliah di sini itu adalah bagaimana nanti teman-teman semua itu bisa atau mampu mengaplikasikan konsep desain itu dalam sebuah nanti aplikasi mobile sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian sub CPMK yang akan kita bahas nantinya itu masuk pada materi di sini adalah teman-teman itu bisa memahami nih perbedaan desain UI dan UX di sini ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita itu adalah teman-teman mampu memahami prinsip dari UI, kemudian memahami prinsip dari UX, kemudian teman-teman juga bisa membedakan nih desain UX itu yang kayak gimana, yang UX itu seperti apa. Nah itu ya. Nah mungkin langsung aja kita mulai juga. Nah kita coba review sebentar nih materi yang kemarin nih. Itu ya, kemarin materi sudah saya share juga di classroom. Nah sudah dibaca? Nah, sudah ya. Oke, ya di sini kemarin kita pernah membahas terkait dengan desain ya, konsep desain. Kita bicara tentang desain. Desain itu apa sih? Ada yang masih ingat desain? Kumpulan teks dan gambar. Kumpulan teks dan gambar. Kemudian apa lagi? Desain. Rancangan. Oke, apa lagi? Oke, media untuk menyebar informasi. Oke, sebagai media untuk penyebar informasi. Nah, di sini adalah desain, itu kalau kemarin kita bicara tentang konsep desain dalam sebuah aplikasi, itu adalah kaitannya dengan bagaimana kita itu merancang ya, merancang mulai dari ya termasuk tadi menyebarkan informasi, kemudian nanti merancang bagaimana itu sebuah aplikasi biar informatif atau nanti sesuai dengan
kebutuhan. Nah, itu adalah yang keterkaitan dengan kemarin ya. Kemudian hari ini nanti kita akan membahas nih UX dan UI. Teman-teman sudah seringkali mendengar nih, apa itu UX, apa itu UI. Ada yang tahu mungkin? Apa itu UX? UX itu berarti user experience, UI itu adalah user interface. Itu ya. Nah, jadi perbedaan dua hal ini itu adalah kalau UX itu adalah berdasarkan dari journey atau pengalaman dari si pengguna. Kalau UI di sini adalah berkaitan dengan interface, user interface. Jadi tampilan di sini. Gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya itu sudah sering kalau di bidang IT ya khususnya itu sudah sering mengenal di bagaimana itu UX. UX itu berarti adalah pengalaman pengguna, pengalaman ketika kita ingin menggunakan sebuah aplikasi. Kemudian ketika UI itu adalah tampilan, ya itu ya, tampilan atau interface di sini. Jadi ada yang desain UI, desain UX seperti itu juga. Kemudian, nah ini ada perbedaan ya, jelas nih. Kalau kita lihat di sini, gambar ini, itu adalah UI, berarti dia fokus pada tampilan. Oh, secara estetika itu bagus gitu ya. Kemudian di sini kita lihat UX itu adalah penggunaan. Jadi bagaimana kita menggunakan gitu ya. Lalu yang terakhir di sini, ini termasuk UX atau UI di sini. Yang tengah. UI, ada yang UX, yang benar yang mana nih? Dua-duanya ya. Nah, kalau tulisan dua-duanya sebenarnya ini yang coret nih. UX. Di sini adalah keterkaitan dengan UI. Kenapa? Ini kan yang di atas nih. Jadi kita terkecoh bahwa di sini yang di atas itu adalah berarti dia UI, tampilan estetik. Di bawah berarti dia nggak estetik. Itu enggak. Sama-sama tampilan di sini itu adalah user interface. Hanya saja dia sesuai dengan kaidah atau tidak, karena konsep dari desain yang materi sebelumnya itu adalah sesuai dengan kaidah kita atau sesuai dengan nanti kebutuhan pengguna di sini. Nah, sedangkan UX itu adalah bagaimana menggunakannya, interaksi. Kalau dalam desain aplikasi itu interaksi antar nanti adalah page seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya ini perbedaannya, UX itu how it works, feeling. Jadi apa yang dirasakan, kemudian UI itu adalah interaksinya, tampilan, lebih kepada tampilannya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, berarti untuk tugas siap ya? Nah, project siap ya? Oke, ya. Ini contoh ya, bad design. Nah, bad design itu desain yang kurang pas ya, karena kita kalau bicara mungkin di website seperti itu, nah ini bertumpuk-tumpuk nih menunya. Kayak gitu ya, menunya juga bertumpuk-tumpuk. Nah, itu kurang pas nih secara untuk desain. Kemudian, nah ini kita coba lebih mudah. UI ini kan desain ya, desain itu UI interface itu tadi bagus nih, dibuat nih bagus desainnya. Tetapi kadang kita kalau di jalan atau kita di suatu lokasi ya, kita memilih jalan apa nih, pintas ya, jalan pintas. Karena apa? Berdasarkan pengalaman kita, nah jalannya lebih cepat di sini gitu ya. Nah padahal dia itu enggak. Nah, padahal udah didesain sedemikian rupa, tetapi di sini. Nah, inilah nanti muncul sebuah evaluasi. Nah, evaluasi di sini nanti kan nanti akan ada di mungkin pembelajaran berikutnya atau mungkin di mata kuliah lainnya. Gitu ya. Nah, ini adalah kita rangkum ini beberapa perbedaan UI dan UX ya di sini. Jadi kurang lebihnya ketika nanti kita bicara di UX ya, di sini ada UX, ada di UI. Nah, UX di sini itu adalah pengalaman pengguna. Kemudian di sini ada lebih ke tampilan. Nah, ini adalah salah satu atau mungkin beberapa hal itu yang dapat digunakan ya sebagai kita ingat-ingat apa itu UX, apa itu UI. Kaitannya dengan yang satu itu pengalaman pengguna, bagaimana kita menggunakan. Yang satu itu adalah tampilan secara antarmuka. Bagaimana kita melihat sesuatu atau mungkin dari produk itu, khususnya di aplikasi mobile. Nah, ini nanti teman-teman bisa dipelajari sendiri keterkaitan di sini. Karena ini nanti penting juga ya, bagaimana teman-teman itu bisa membedakan. Seperti pada tujuan pembelajaran kita, di sini adalah goalnya teman-teman itu bisa membedakan apa itu UX, apa itu UI, seperti itu. Jadi ini kalau nggak bisa membedakan tuh kita nggak bisa mencapai subjek MPK kita.
nanti nggak bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, nanti nggak lulus loh ya untuk nilai CPMK-nya. Gitu, waduh ini ya. Nah, jadi itu ya kurang lebihnya. Silakan mungkin ada pertanyaan atau sudah paham? Sudah ya, lanjut ya. Oke, ini semangatnya ya, semakin tambah semangat, keingintahuannya juga tinggi ya teman-teman. Ini dari kelas, misalkan dari kelas H ya, di sini itu cukup besar untuk minatnya ke pembelajaran ini. Nah, oke, ini kita break dulu. Ini maksudnya adalah ini kuis dulu nih. Kita bersenang-senang dulu ya. Nah, karena tadi sangat bersemangat, ini kita bersenang-senang. Nah, silakan scan dulu nih. Di sini nanti ada sesuatu yang asyik di sini. Nah, silakan scan. Kalau nggak kelihatan bisa agak maju nggak apa-apa. Nah, maju aja nggak apa-apa nih. Bisa ya, kelihatan ya. Oke. Nah, nanti jangan lupa join code-nya di sini. Nah, ini nanti ada apa sih di dalamnya? Nah, langsung segera ini ya kerjakan. Nanti siapa tahu ini nanti bisa skornya itu tertinggi nih, nanti dapat hadiah nih. Nah, ini saya start dulu ya. Kalau sudah join, sudah bisa semua, saya start nih. Oke, bagaimana untuk kuisnya? Nah, aman ya? Nah, aman semuanya di sini. Nah, alhamdulillah tadi ada yang dapat benar semua mungkin? Ya, benar semua. Ada yang salah semua? Ya, ada yang salah semua, nggak apa-apa ya, karena baru tahap pembelajaran di sini. Oke ya, ini untuk kuisnya, ya mungkin masih kurang lagi untuk kuisnya. Ini untuk referensi yang kita gunakan. Jadi nanti teman-teman bisa berdasarkan referensi ini, salah satunya ini mungkin dari hasil dari penelitian dari rekan dosen juga, mungkin dengan mahasiswa, dan dari beberapa buku itu silahkan nanti bisa di perpustakaan ada, nah itu silahkan bisa diakses nanti. Kemudian, nah ini yang ditunggu-tunggu nih ya, yang ditunggu-tunggu di sini itu silahkan untuk sebagai bahan evaluasi teman-teman karena sudah mempelajari di sini tadi. Nah ini ada oleh-oleh ya, oleh-oleh buat ke rumah. Nah, ini oleh-oleh atau penugasan di sini sebagai bahan evaluasi teman-teman. Nah, itu silahkan teman-teman buat isi. Ini membahas nih, kita ada sebuah isu nih di sini. Bagaimana sih perkembangan teknologi? Nah, perkembangan kita kan di eranya AI ya, AR, Augmented Reality dan Virtual Reality, Voice Interface itu mempengaruhi nih perbedaan antara UI dan UX. Bingung nggak ini VR misalkan gitu ya? Kemudian voice, nah voice interaction atau interface di sini, di situ mana yang UI, mana yang UX seperti itu. Ini mempengaruhi nggak teman-teman? Kira-kira bisa nggak sih membedakan ketika nanti VR? Nah VR itu interface-nya yang mana tuh? VR, virtual reality, interface-nya yang mana? Atau mungkin video, augmented reality, mana itu interface-nya? Nah itu silakan buat pendapat teman-teman, opini dan juga itu dibentuk dalam sebuah essay. Jangan lupa nanti ada sumbernya atau referensinya. Nah itu silahkan. Kemudian diketik ya nanti, jangan ditulis tangan. Kalau tulis tangan wajib Times New Roman gitu nanti. Ya dikumpulkan tanggal 15 Juli. Ini nanti ya saya cek di classroom. Kalau misalkan belum ngumpulin itu nggak bisa ngumpulin lagi kayak gitu ya. Nah nilainya berkurang 1 kayak gitu untuk CPMK kita. Ada yang ditanyakan? Ya Mas Huda. Itu kelompok atau mandiri? Nah ini mandiri ya. Nah mandiri nih, nggak bisa berkelompok ya. Nah jadi ini nggak bisa berkelompok nih. Nanti kalau kelompok nanti ada di terakhir nanti ya. Sebelum kita tutup semester tenang aja, nanti ada tugas kelompok kayak gitu. Ini sementara mandiri. Kita ingin tahu bagaimana nanti pendapat teman-teman dari pembelajaran di sini. Oke ya, ada yang lain mungkin ditanyakan? Cukup? Oke ya, yang penting nanti mengumpulkan gitu. Nah, jadi ini tetap semangat. Nah, tetap semangat ya. Jadi untuk hari ini tadi kita sudah mempelajari apa sih itu desain UI, apa itu desain UX. Semoga nanti kita juga bisa menerapkannya dalam desain aplikasi mobile. Khususnya karena teman-teman ini berada di mungkin
konsentrasi ya pemrograman, sehingga itu nanti akan lebih pada ketika membuat aplikasi mobile itu lebih maksimal lagi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi teman-teman dari sini goalnya itu bisa membedakan apa itu UI, apa itu UX, sehingga kita bisa masuk nanti di pertemuan berikutnya, teman-teman sudah nggak bingung lagi. Gitu ya. Oke, tetap semangat. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan untuk mata kuliah yang sama dengan materi yang mungkin lanjutan masih dengan prinsip-prinsip desain UI dan UX. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Tetap semangat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk video pembelajaran mata kuliah desain aplikasi mobile. Mohon maaf apabila banyak salah dan juga ada yang tidak berkenan, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Asesor telah menyaksikan untuk video pembelajaran gambaran mata kuliah desain aplikasi mobile di TIMIK Amikom Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.